Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo guys, jumpa lagi bareng Ara di sini. Semoga sobat Nobal semua nggak bosan-bosan dengerin suara Ara ya. Seperti biasa sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, Ara cuitin sedikit episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Wang Lin tengah ditawan oleh sekelompok orang biadab di desa yang bernama Desa Awan Api. Dan sekarang dirinya sedang dipenjara di sumur tua yang bau ya guys ya. Wang Lin juga telah kehilangan kekuatannya, dan bahkan untuk sekarang dia tak ubah seperti layaknya manusia biasa. Oke lah, tanpa banyak basa-basi langsung aja ke cerita selanjutnya. Pada saat ini di dalam sebuah pondok yang cukup mewah, duduk seorang pria besar dan kekar dengan sebuah kotak terbuka di hadapannya. Ada mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut di dalam kotak itu. Keserakahan memenuhi mata lelaki besar dan kekar itu saat ia mengambil mutiara itu, lalu ia bergumam. Betapa besarnya mutiara itu, pasti harganya akan tinggi. Setelah beberapa saat, ia memasukkan mutiara itu kembali ke dalam kotak dan menutupnya. Kemudian matanya tertuju pada benda lain di atas meja. Tas itu berwarna abu-abu. Ketika pria itu mengangkat tas itu, ia merasa tas itu sangat ringan. Seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang paling mengejutkan pria itu adalah tidak ada lubang di tas itu. Apa ini? Pria itu merenung sejenak sebelum mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba merobek tas itu. Tidak peduli seberapa kuat dia mengerahkan tenaganya, bahkan ketika urat di kepalanya menyembul keluar, dia tidak dapat merobek tas itu. Ini, mungkinkah ini sutra dari ulat sutra surgawi? Ya, pasti begitu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa merobeknya? Legenda mengatakan bahwa sutra ulat sutra surgawi paling takut dengan air. Kurasa aku tidak bisa membakar ini. Pria besar dan kekar itu meletakkan tas itu di perapian. Setelah sekian lama, tidak ada perubahan pada tas itu. Pria kekar itu tertegun. Dia bahkan tidak merasakan panas apapun dari tas itu. Apa-apaan ini? Pria kekar itu mengeluarkan sebilah pisau besar. Setelah pisau itu mengiris tas, dia melihat tas itu dan terkejut. Dia mengambil tas itu dan memeriksanya dengan seksama sebelum tertawa. Harta karun. Ini harta karun yang sesungguhnya. Jika aku menaruh ini di depan dadaku, itu pasti akan menyelamatkan hidupku di saat yang penting. Aku tidak menyangka bocah jelek itu akan memiliki harta karun seperti itu. Sayang sekali hanya ada satu. Jika ada lebih banyak dan aku dapat menemukan cara untuk menghubungkannya menjadi satu set pakaian, itu akan lebih baik. Dia menaruh tas itu dengan hati-hati di dekat dadanya. Lalu matanya berbinar dan bergumam. Aku heran. Dari mana bocah jelek itu mendapatkan harta karun seperti ini? Aku harus bertanya. Memikirkan hal ini, dia langsung berdiri. Ia berjalan keluar dan berlari menuju penjara. Sepanjang jalan semua orang yang melihatnya tersenyum puas. Pria kekar itu segera tiba di penjara. Ada dua antek yang sedang berbicara satu sama lain saat mereka menjaga penjara. Ketika mereka melihat pria besar dan kekar itu, mereka langsung berkata, "Salam bos besar." Pria besar dan kekar itu mendengus dan bertanya, "Di mana kalian membuang bocah jelek yang kami bawa kembali itu?" Salah satu pria itu dengan cepat menjawab, "Di ruangan utara." Pria kekar itu lalu berkata, "Buka pintunya." Pria itu segera berlari ke samping pagar besi dan mengangkatnya. Dia tersenyum. "Bos." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pagar itu pun jatuh. Suara sesuatu jatuh ke air terdengar dari dalam pagar, dan kemudian seorang pemuda melayang keluar. Mata pemuda ini dipenuhi dengan dingin dan amarah. Pria kekar itu tertegun saat menatap orang yang melayang keluar. Kemudian dia segera menyadari siapa orang itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun dia baru melangkah 2 langkah sebelum sebuah tangan tak terlihat menangkapnya. Dengan sekali tekanan, dia bahkan tidak sempat berteriak karena tubuhnya berubah menjadi seonggok darah dan daging. Di saat yang sama tas itu terbang ke arah pemuda itu. Tentu saja pemuda ini adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam sangkar air akhirnya berhasil melewati sebuah lubang, sehingga dia bisa memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun sedikit energi spiritual ini terlalu kecil. Setelah terbang dan membunuh 2 orang, dia telah menghabiskan hampir semua energi spiritual yang telah dikumpulkannya. Dia dengan cepat menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya. Binatang nyamuk. Tas itu mengeluarkan cahaya hijau dan seberkas cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi binatang nyamuk yang ukurannya sebesar gunung kecil. Antek yang tersisa ketakutan, lalu tercium bau pesing. Celana orang ini basah dan dia terjatuh. Dia pingsan karena terlalu takut. Setelah nyamuk itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang langsung menyebar ke seluruh desa. Semua suara lainnya langsung berhenti. Yang tersisa hanyalah suara gemuruh nyamuk yang marah. Pikirannya terhubung dengan Wang Lin.
Jadi ketika dia melihat betapa lemahnya Wang Lin saat ini, dia menjadi sangat marah. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, dia mengarahkan mulutnya ke antek yang tersisa dan menghisapnya. Antek itu dengan cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang nyamuk itu, Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun dia tidak lagi memiliki energi spiritual dalam tubuhnya, dengan keluarnya binatang nyamuk itu ia akan merasa aman. Raungan nyamuk itu mengejutkan semua orang di desa. Semua orang menyerbu dengan senjata mereka. Namun mereka baru berjalan beberapa langkah ketika melihat nyamuk seukuran gunung kecil itu. Mereka semua menghirup udara dingin dan lutut mereka lemas. Beberapa orang yang malu-malu mulai berteriak, "Raksasa!" Tubuh Wang Lin masih terasa sakit. Dia menatap tanah dengan dingin dan menemukan pria yang terluka oleh pisau. Wang Lin menunjuk orang itu dan kemudian nyamuk itu menyerang pria itu dengan tubuhnya. Saat nyamuk itu bertabrakan dengan pria berbekas pisau itu, pria itu menjerit memilukan dan tubuhnya berubah menjadi debu. Bahkan rumah di belakangnya pun runtuh. Pada saat ini nyamuk itu melayang di atas Wang Lin dan menatap semua orang dengan dingin. Semua orang di desa meletakkan senjata mereka. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Di saat yang sama seseorang berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini adalah seorang juru tulis. Meskipun dia ketakutan, dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah dia keluar, dia membungkuk dan berkata, "Tuan, tolong jangan marah. Jangan marah. Kami benar-benar tidak tahu identitas Tuan sebelumnya. Kami benar-benar tidak tahu." Wang Lin menatap orang ini dan bertanya, "Negara manakah ini?" Juru tulis itu segera berkata, "Tempat ini berada di bagian utara negeri Pilu." Negeri Pilu. Jadi tempat ini adalah bagian utara benua Susaku. Wang Lin merenung sejenak lalu berkata, "Gali ruang bawah tanah ini agar airnya mengalir keluar. Berapa hari yang kalian butuhkan?" Juru tulis itu segera berkata dengan suara gemetar, 3 hari. Tidak, 1 hari. Kita bisa melakukannya dalam 1 hari. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Mulailah." Dia tidak meminta bantuan binatang nyamuk itu. Dia menyuruhnya untuk menjaganya. Juru tulis itu sedikit tenang. Ia segera berbalik dan ia berteriak, "Semuanya, kemarilah dan gali tempat ini." Wang Lin memejamkan mata dan berkultivasi dengan tenang. Binatang nyamuk itu mengintari Wang Lin sekali sebelum mendarat di sebelahnya. Sesekali ia menatap orang-orang desa dengan tatapan tajam. Lebih dari 200 orang di desa Awan Api mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menggali lubang ke dalam penjara air. Setelah selesai, sejumlah besar air kotor mengalir keluar. Tetapi yang mengejutkan penduduk desa adalah bahwa air itu hanya kotor di awal. Semakin banyak air yang mengalir keluar, air menjadi lebih jernih. Dan menjelang akhir bahkan ada aroma yang keluar dari air. Setelah sehari berlalu, air berangsur-angsur berhenti mengalir. Orang-orang desa berhenti bekerja dan menatap Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengabaikan mereka. Dengan bantuan nyamuk, dia memasuki penjara lagi. Penjara saat ini seperti sumur yang dalam. Wang Lin duduk di dalam, menutup matanya dan mulai berkultivasi. Nyamuk itu masih berada di samping Wang Lin dan ia menjaganya. Siapapun yang berani mendekat berarti mempertaruhkan nyawanya. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu mundur beberapa langkah. Setelah melihat tidak ada reaksi dari binatang nyamuk itu, dia malah mundur lebih jauh lagi. Penduduk desa lainnya mengikuti dan segera tidak ada seorang pun di sana lagi. Penduduk desa itu hendak meninggalkan desa ketika suara Wang Lin terdengar dari dalam sumur. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Sang juru tulis diam-diam mengerang namun dengan hormat menjawab, "Pada saat ini desa Awan Api menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada suara apapun. Seolah-olah seluruh desa telah mati." Semua pelancong dan organisasi pengawal yang lewat sangat terkejut. Karena mereka tidak melihat 18 orang biadab desa Awan Api yang biasanya sangat arogan itu berada di sana selama 2 bulan terakhir. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya di dalam sumur yang dalam. Semua luka di tubuhnya telah sembuh. Tetapi domain teh dan segel di tubuhnya belum mengendur sama sekali. Dalam 2 bulan ini, aku baru pulih ke tahap kedua kondensasi Qi. Setelah domain dan segel menyatu, penghalang yang dihasilkan menjadi terlalu kuat. Aku harus menemukan tempat dengan lebih banyak energi spiritual. Sayangnya, jiwa asalku telah hancur. Dan aku hampir tidak bisa menahan pecahannya agar tidak menghilang. Jadi tidak ada cara bagiku untuk mengeluarkan manik yang menentang surga. Kalau tidak, dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam manik, aku bisa pulih banyak. Namun aku memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi. Jadi aku tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus kulakukan adalah memulihkan jiwa asalku sehingga aku bisa mengeluarkan manik itu. Tempat ini bukan urat nadi spiritual, tetapi air ini memiliki energi spiritual. Ini agak aneh. Pada saat ini Wang Lin merenung sejenak, lalu masuk lebih dalam ke dalam air. Saat berkultivasi, ia hanya mengambang di atas air dan tidak tenggelam. Kultivasinya telah sedikit pulih, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun level kultivasinya saat ini rendah,
Jadi dia memutuskan bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia akan memanggil binatang nyamuk. Tak lama kemudian, ia pun tenggelam dalam air yang jernih itu. Namun meskipun airnya jernih, dasar sumur itu tertutup oleh lapisan lumpur hitam yang tebal. Mata Wang Lin merah dan tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang sudah lama tidak dia gunakan. Teknik ini disebut teknik menarik. Lumpur di tanah terangkat, dan bau busuk segera memenuhi air saat lumpur menyebar seperti tinta. Ia segera berenang ke atas sumur bagikan seekor cumi-cumi, dan lumpur pun segera mengikutinya seperti mengejarnya. Tak lama kemudian Wang Lin keluar dari air dan melambaikan tangannya. Dengan menggunakan teknik tarik-menarik, sejumlah besar air berlumpur mengalir keluar dari lubang. Setelah waktu yang lama, lumpur pun dibersihkan, dan Wang Lin turun ke dalam sumur sekali lagi. Setelah mengulanginya 3 kali, lumpur di dasar sumur dibersihkan dan apa yang ada di bawahnya pun terlihat. Di dasar sumur, dia melihat ada formasi dengan 3 titik yang berisi batu roh. Jika itu hanya batu roh biasa, itu tidak akan banyak. Tetapi Wang Lin dapat melihat garis merah pada batu-batu itu, yang berarti semuanya pasti batu roh berkualitas tinggi. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia melihat ke bawah dengan hati-hati. Tidak heran tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual, meskipun itu bukan urat nadi spiritual. 3 potong batu roh berkualitas tinggi itu sudah berubah menjadi abu-abu karena telah diletakkan di sana. Entah berapa lama dan hampir semuanya telah habis. Namun yang menarik perhatian Wang Lin adalah bukanlah 3 batu roh berkualitas tinggi, melainkan benda lain. Itu adalah kerangka. Dari penampakan kerangka itu, tampaknya itu adalah seorang wanita. Kerangka itu dipaku ke dasar sumur menggunakan paku-paku hitam. Menggunakan 3 batu roh berkualitas tinggi untuk menyegel kerangka ini. Sungguh orang yang kaya. Wang Lin dapat segera mengetahui bahwa formasi ini digunakan untuk menyegel. Hanya jari telunjuk kanan kerangka itu yang tertusuk dalam ke tanah. Setelah merenung sejenak, Wang Lin tidak bertindak gegabah. Sebaliknya dia berenang dan bersiap untuk pergi. Namun tepat pada saat ini, tas penyimpanannya mengeluarkan cahaya kuning. Sesuatu di dalam tas itu memaksa keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memiliki barang di dalam tasnya yang bergerak tanpa kendalinya. Gulungan misterius yang secara tidak sengaja diperoleh Wang Lin ratusan tahun yang lalu. Gulungan yang telah ia teliti sejak lama dan hingga hari ini tidak tahu cara menggunakannya, itu menyerbu keluar. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Begitu dia mengeluarkan gulungan itu, leluhur klan abadi terabaikan itu terdiam. Gulungan ini pasti memiliki latar belakang yang terkenal. Sekarang dia melihat gulungan itu terbang keluar dan perlahan terbuka. Gulungan itu benar-benar hitam, dan gelombang jeritan keluar darinya. Tepat pada saat ini, kerangka di dasar sumur tiba-tiba mulai bersinar ungu. Jari telunjuk kanan kerangka itu bersinar lebih terang. Bola cahaya ungu seukuran kepalan tangan muncul di hadapan kerangka itu, dan sepenuhnya diserap oleh gulungan itu. Kerangka itu langsung hancur menjadi debu. Tetapi debu itu secara misterius tidak tercampur dengan air, malah menutupi dasar sumur. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Setelah gulungan itu menyerap cahaya ungu, gulungan itu mulai jatuh perlahan dan Wang Lin menangkapnya. Wang Lin memutuskan untuk tidak menyelidiki gulungan itu dan keluar dari air. Namun setelah merenung sejenak, dia perlahan membuka gulungan itu. Dia melihat perubahan pada kegelapan gulungan itu. Ada garis ungu samar yang bersinar pada gulungan. Namun jika seseorang tidak memperhatikan gulungan itu dengan seksama, mereka tidak akan melihatnya sama sekali. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin mengerut kening. Dia masih tidak bisa melihat gulungan ini. Jika itu adalah harta yang paling penting, mengapa itu ada di tangan seorang kultivator formasi inti saat itu? Wang Lin terdiam cukup lama. Kerangka di bawah sumur itu sangat misterius. Orang ini pasti sangat kuat karena disegel dengan 3 batu roh berkualitas tinggi. Namun siapa yang menyegelnya di sana? Dibandingkan dengan kerangka, gulungan ini bahkan lebih misterius. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, "Binatang nyamuk, bawa juru tulis setengah baya itu ke sini." Binatang nyamuk itu tiba-tiba menyerbu dan mengeluarkan suara gemuruh yang membuat salju di gunung bergetar. Suara gemuruh itu mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang diam-diam mengerang. Mereka tidak berani keluar. Mata nyamuk itu menunjukkan tatapan tajam saat ia menyerang dan menghantam sebuah rumah. Mulutnya yang tajam berhenti 3 inci dari orang di dalam. Orang itu adalah juru tulis setengah baya. Ia menatap mulut tajam di hadapannya dan pingsan. Binatang nyamuk itu membawa orang itu ke hadapan Wang Lin dan melemparkannya ke tanah. Ketika sang juru tulis bangun, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Lin lalu bertanya, "Bagaimana kalian menemukan penjara air ini?" Juru tulis setengah baya itu gemetar saat ia berbicara. Dewa, dahulu kala, ini hanyalah gunung yang sepi. Gua ini baru muncul setelah gempa bumi. Dan penjara air ini juga muncul pada saat yang sama. Airnya selalu berbau tidak sedap. Saat itu, bos melihatnya dan berpikir itu akan menjadi penjara yang bagus. Itulah sebabnya daerah ini menjadi penjara. Wang Lin mendongak dan melihat ke arah gunung. Ada beberapa tanda gunung runtuh sebelumnya. Jadi orang ini tidak berbohong. Hasilnya semuanya menjadi jelas.
Gunung ini ditempatkan di sini untuk menyegel kerangka itu. Dan kemudian, beberapa tahun kemudian, gempa bumi membuka lubang di segel itu dan memungkinkan kerangka itu melihat cahaya matahari lagi. Tapi siapa sebenarnya dia? Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada juru tulis tengah baya itu agar pergi. Matanya berbinar saat ia merenungkan hal ini sejenak, sebelum melupakannya dan fokus mencari cara untuk membantu dirinya pulih. Batu-batu roh berkualitas tinggi di dalam air hampir habis dan semakin melemah. Meskipun masih butuh waktu bertahun-tahun untuk menghabiskannya sepenuhnya, batu-batu itu tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Wang Lin. Ia duduk dalam posisi lotus dan menepuk tas penyimpanannya, menyebabkan 3 batu roh berkualitas tinggi muncul. Kemudian dia sekali lagi menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Wang Lin meninggalkan Chu. Saat itu, negeri Pilu telah memasuki musim dingin. Udara dingin memenuhi pegunungan dan membekukan tulang-tulang. Para bandit di desa itu tidak meninggalkan gunung selama lebih dari setengah tahun. Tetapi ada banyak makanan tersimpan di desa, sehingga mereka masih bisa melewati musim dingin. Dalam 3 bulan terakhir ini, Wang Lin duduk tanpa bergerak sambil memfokuskan seluruh perhatiannya untuk berkultivasi guna mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Ia bersiap untuk mencoba menerobos domain dan segel sekaligus. Kultivasinya telah pulih ke lapisan ke-6 kondensasi Qi dengan bantuan batu roh berkualitas tinggi. Binatang nyamuk itu masih menjaga Wang Lin. Meskipun kadang-kadang ia melihat ke kejauhan, arah yang ia lihat adalah Chu. Diam-diam binatang nyamuk itu merindukan sosok Katak Guntur. Pada hari ini Wang Lin membuka matanya. Ia menepuk tas penyimpanannya, mengeluarkan 5 batu roh berkualitas tinggi lagi, dan meletakkannya di sekelilingnya. Setelah merenung cukup lama, dia menyentuh bekas teh di dahinya, dan menunjukkan ekspresi penuh tekad. Tanpa sepatah kata pun, dia menutup matanya, dan mulai menyerap energi spiritual dari 8 batu roh berkualitas tinggi dengan cepat. Saat energi spiritual berkumpul di sekelilingnya, dia memancarkan cahaya hijau dan aroma menyegarkan perlahan menyebar. Seiring makin banyaknya energi spiritual yang terkumpul di sekujur tubuhnya, ia mulai mengaktifkan energi spiritual tingkat kondensasi Qi lapisan ke-6 di dalam tubuhnya, guna mengerahkan energi spiritual di luar tubuhnya agar bertabrakan dengan segel tersebut. Wang Lin bagaikan plat logam, sedangkan energi spiritual di dalam tubuhnya bagaikan palu kecil. Sedangkan energi spiritual di luar tubuhnya bagaikan palu besar. Kedua palu itu memukul logam untuk mencoba membuat celah. Setelah gelombang pembunuhan terjadi, wajah Wang Lin mulai menunjukkan betapa sakitnya dia, dan bekas teh di wajahnya memancarkan cahaya gelap. Kemudian bekas teh itu mulai bergerak. Dari kejauhan, tampak seperti susunan yang berputar. Setiap kali berputar 1 kali, sejumlah besar energi spiritual akan diserap olehnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan sedikit keraguan. Tetapi keraguan ini segera digantikan oleh tekad. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan batu giok putih dari tasnya. Saat batu giok ini muncul, energi spiritual di sekitarnya meredup dan memberi jalan bagi batu giok tersebut. Giok surgawi. Menelan giok ini seperti menelan racun, tetapi domain dan segel di tubuhku juga seperti racun. Menggunakan racun untuk melawan racun adalah cara tercepat untuk membuat lubang pada segel di tubuhku. Wang Lin merenung sejenak, lalu ia mengambil batu giok itu, mematahkannya menjadi potongan seukuran ibu jarinya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat giok surgawi memasuki mulutnya, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat memasuki tubuh Wang Lin dan mengalir deras seperti banjir. Karena dia pernah mengalami menelan giok surgawi sebelumnya, Wang Lin bersikap tenang saat dia mengendalikan gelombang energi spiritual surgawi untuk menyerang wilayah teh dan segelnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, setiap benturan akan menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, tetapi juga akan menyebabkan bekas teh bergetar. Akhirnya, retakan kecil mulai terbentuk pada bekas teh. Tanah tempat ia duduk mulai retak. Serangkan suara berderak terdengar dari dalam tubuh Wang Lin. Pada titik ini saja, sekitar 10% bekas teh di wajah Wang Lin telah retak dan rontok. Saat mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam yang berkumpul di depan dahi Wang Lin. Alih-alih menghilang, wajah Wang Lin malah pucat, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Tetapi matanya cerah. Sebuah celah di wilayah dan segel teh akhirnya muncul setelah sekian lama menyerang mereka menggunakan batu giok surgawi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.